Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap semuanya sehat-sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, adik-adik, sebelum kita beranjak kepada pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam menimba ilmu dan ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, kita mulai. Baiklah, berdoa selesai. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mengajar kalian, tapi sebelum itu saya akan memeriksa kehadiran adik-adik sekalian. Apakah semuanya hadir semua? Baik, semuanya hadir ya. Dan saya harapkan kepada adik-adik agar berkonsentrasi pada pelajaran saya kali ini, yaitu dengan pelajaran bahasa Arab dengan tema Ar-Riyadhah. Baiklah, saya harap kepada peserta didik agar memperhatikan apa yang saya jelaskan di dalam slide atau PPT saya kali ini. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan rincian demi rincian agar adik-adik sekalian dapat memahami apa yang saya sampaikan pada pelajaran pada pagi hari ini. Oke, baiklah, kita lanjut kepada pelajaran kita, yaitu Ar-Riyadhah. Baiklah, pada pelajaran kali ini dengan pelajaran Al-Lughatul Arabiyah dengan tema Ar-Riyadhah, yaitu darsul awal tentang Ar-Riyadhah pada kelas 7 Madrasah Sanawiyah yang akan saya bawakan sendiri. Baiklah, kita menuju ke An-Nasyat Al-Awwal Al-Mufradat. Seperti adik-adik lihat di sini, terdapat beberapa mufradat yang pasti kalian belum akan mengetahui, yaitu pasti tentang seputar Ar-Riyadhah. Yang pertama, Qurratul Midrab. Siapa yang tahu arti dari Qurratul Midrab ini? Biar saya jelaskan ya, biar saya kasih contoh biar adik-adik paham tentang Qurratul Midrab. Saya akan memberikan jumlah atau kalimat supaya adik-adik bisa paham ya. Ahmad yal'abu Qurratul Midrab. Jadi seperti pada gambar di slide ini, yaitu Qurratul Midrab, yaitu artinya bisbol. Baiklah, adik-adik sudah paham kan arti dari Qurratul Midrab, yaitu bola bisbol. Kemudian kita lanjut kepada mufradat yang kedua, yaitu Qurratul Qadami. Siapa yang tahu? Pasti adik-adik sekalian pada tahulah apa itu Qurratul Qadami. Qurratul Qadami adalah, biar saya kasih kalimat terlebih dahulu agar adik-adik paham. Ahmad wa Rido yal'abu Qurratul Qadami fil maidani. Seperti adik-adik lihat pada gambar di slide ini, yaitu Qurratul Qadami, pasti adik-adik sudah paham kan, yaitu sepak bola. Baiklah, kita lanjut kepada mufradat ketiga, yaitu Qurratus Sallati. Nah, baiklah, semuanya ikut bicara saya. Ikuti sebelum saya mengucapkan. Qurratus Sallati. Ya, ulu jama'atan. Baiklah, Qurratus Sallati. Dari gambar mungkin adik-adik sudah paham Qurratus Sallati itu apa ya? Ya, baiklah, Qurratus Sallati artinya bola basket. Ya. Qurratun itu artinya bola. Seperti kita ketahui pada gambar-gambar sebelumnya itu kan Qurratun artinya bola. Dan setelahnya pasti ada kalimat selanjutnya, yaitu misalnya al-midrab, bola pukul, berarti artinya bola bisbol. Qurratul Qadami artinya Qurratun artinya bola, dan Qadam artinya kaki, berarti bola kaki yang kita biasa sebut di Indonesia artinya sepak bola. Terus Qurratus Sallati artinya bola basket, yang mana Qurratun artinya bola, Salatun artinya jaring. Jadi disebutkan Qurratus Sallati. Nah, baiklah, kita menuju kepada mufradat keempat, yaitu Qurratul Risyati. Seperti adik-adik ketahui atau adik-adik sudah melihatnya, yaitu Qurratul Risyati artinya bola badminton ya, artinya badminton.
Ya, kurotun artinya bola, risyatun artinya jaring-jaring. Ya, jadi kurotur risyati bola jaring. Tapi sepengetahuan kita di sini yaitu kita sebut dengan badminton. Baiklah, kita lanjut kepada mufradat selanjutnya yaitu mulakamatun ya. Jadi mulakamatun, semuanya ikuti setelah saya. Mulakamatun. Baiklah, mulakamatun artinya tinju. Yang mana adik-adik sudah lihat kan seperti gambar di slide saya ini. Mulakamatun artinya tinju ya. Kita berpindah kepada mufradat selanjutnya yaitu kurotut iroti. Ikuti setelah saya ya. Kurotut iroti. Ikuti mulut saya. Jadi pengucapan juga harus benar. Ketika dalam bahasa Arab, ketika pengucapan Anda tidak benar, maka artinya juga akan salah. Nah, seperti kurotut iroti. Nah, kurotut iroti seperti adik-adik lihat di slide ini, mungkin adik-adik paham bahwa kurotut iroti artinya bola voli atau bola terbang. Seperti yang digambar toh. Kan karena kurotun artinya bola, iro terbang. Ya. Jadi ketika di Indonesia disebutnya bola voli. Oke, kita lanjut kepada mufrad selanjutnya yaitu kurotut wilati. Baiklah, ikuti setelah saya. Kurotut wilati. Jadi to ya. Kurotut wilati. Ya, seperti adik-adik lihat lagi di slide ini pasti paham kan apa yang ada di gambar yang orang-orang mainkan itu? Ya, tenis meja. Nah, kurotut wilati. Jadi kurotut wilati artinya tenis meja. Kemudian mufradat selanjutnya yaitu romyur romhi. Nah, ini pengucapannya agak susah ya. Jadi ikuti setelah saya. Romyur romhi. Nah, romyur romhi. Ya, ikuti setelah saya. Romyu romhi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin di kita belum terlalu familiar terhadap gambar yang di samping atau gambar yang di slide ini. Mungkin adik-adik bisa Mungkin adik-adik bisa akan memahami setelah saya memberikan kalimat berdasarkan mufradat tersebut ya. Ahmad yal'abu romyu romhi fil maidani. Nah, jadi Ahmad bermain lempar tombak ya. Lempar tombak itu artinya lempar tombak ya. Ini mufradat ini karena dia masuk ke dalam ranah olahraga juga atau ariado, kita sebutnya dia dengan romyu romhi atau lempar tombak. Seperti pada olimpiade pasti kalau adik-adik sering nonton olimpiade pasti ada lempar tombak juga ya. Baiklah, kita lanjut kepada mufradat selanjutnya yaitu sibakus sayyarati. Ya, adik-adik sudah paham kan ada tanda star di gambarnya? Mungkin adik-adik ada yang bisa memberikan arti dari mufradat tersebut. Oke, baik. Sibakus sayyarati artinya balap mobil ya. Baiklah, ikuti setelah saya. Sibakus sayyarati. Nah, sibakus sayyarati. Baik, baik. Lanjut kepada mufradat selanjutnya yaitu karatia. Jadi sudah tidak asing lagi ya di telinga adik-adik ya, karatia. Seperti pada gambarnya juga sudah pasti adik-adik akan paham apa makna dari karatia. Karatia maknanya adalah karate atau bela diri ya. Itu makna dari mufrad karatia. Baiklah, kita lanjut kepada rukubul khalil. Mufradat selanjutnya adalah rukubul khalil. Nah, baik, ikuti setelah saya. Rukubul khalil. Nah, adik-adik semua pasti paham dengan gambarnya kan? Rukubul khalil artinya menunggangi kuda. Rukub artinya mengendarai atau menunggangi. Al-khalil kuda atau bisa juga al-hison ya. Bisa. Jadi rukubul khalil
maknahu menunggang kuda. Baik. Nantahi ila nasyatil awal, namdi ila nasyatus tsani. Nasyatus tsani yaitu al-qawaid wat tarkib. Di dalam penggunaan bahasa Arab tentu kita pasti dan akan menggunakan hal-hal pada layar atau slide kali ini, yaitu amil nasab adalah huruf yang menasabkan pada fiil mudhari, diantaranya adalah yang pertama an, lan, la. Nah, jadi harfun nasab itu kalau di sini saya jelaskan hanya ada 3 ya. Sebenarnya ada 4, tapi yang pada kali ini amil nasab yang saya jelaskan ada an, lan, la. Nah, an, lan, la. Jadi setiap amil nasab ini masuk ke dalam kalimat, dan kalimatnya itu pasti akan, atau dia masuk ke dalam sebelum fiil, otomatis fiilnya akan berharokat nasab di akhirnya, seperti kan an, lan, la. Nah, kemudian an juga disebut dengan al-masdariyah, yang pada umumnya terletak di antara 2 fiil atau di antara 2 kata kerja. Sedangkan lan artinya tidak akan, yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Itu artinya lan, tidak akan, ya. Kemudian la ini bermakna agar atau supaya dan untuk, ya. Dia menjelaskan suatu alasan. Bisa juga sebagai jawaban dari pertanyaan limadha. Nah, limadha li'an. Nah, limadha ta'kul li'an aju'a. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Paham kan penggunaan dari an, lan, la ya? Kita bedakan dulu antara an, lan dengan la. Kalau an dia bermakna akan, ya, akan. Tapi kalau lan dia bermakna tidak akan. Sedangkan la dia menjelaskan suatu alasan yang bermakna agar, supaya, dan untuk. Bisa juga sebagai jawaban dari limaza, seperti itu. Untuk penggunaannya, perhatikan, adik-adik bisa perhatikan slide saya pada slide ini, yaitu an. Adik-adik bisa lihat kan, yang saya garis bawahi itu huruf dari amil nasab. Nah, seperti uridu an al-aba. Nah, di sini an al-aba sudah tertulis fathah ya. Fathah kurotul kodami. Uridu an al-aba kurotal kodami. Nah, jadi setelah ada amil nasab di depannya, otomatis fiil setelahnya akan berharokat nasab atau fathah, ya, seperti itu. Nah, seperti di sampingnya juga uridu an nusyahida. Nah, da nusyahida yang asli katanya nusyahidu kalau tidak ada an di depannya. Tapi kalau sudah ada an di depannya, berarti harokat terakhirnya akan berubah menjadi fathah atau nasab. Uridu an nusyahida kurotas sallati. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin menonton bola basket. Nah, seperti itu. Itu penggunaan dari ambil nasab harfunya an. Nah, kita lanjut kepada lan. Nah, lan di sini seperti yang saya jelaskan tadi, lan di sini bermakna tidak akan. Nah, jadi tidak akan pernah atau tidak akan sedikit pun, tidak akan sekalipun. Nah, seperti itu maknanya ya. Jadi lan al-aba kurotur risyati qabla mutola'atid darsi. Nah, jadi saya tidak akan pernah bermain bulu tangkis sebelum membaca pelajaran saya. Nah, seperti itu. Atau sebelum mengulangi pelajaran. Seperti itu. Saya tidak akan pernah bermain bulu tangkis sebelum membaca pelajaran. Seperti itu makna dari lan. Jadi lan al-aba. Nah, ba. Seperti itu penggunaannya. Setelah ada lan, otomatis fiil setelah lan ini akan berharokat nasab atau fathah. Nah,
Kemudian di sampingnya juga sama seperti yang sebelumnya. Lan nusyahidal mulakamata qoblas sholati. Nah, seperti itu. Lan nusyahida yang aslinya nusyahidu, ketika ditambahkan lan di depannya maka lan nusyahida. Maka harokatnya setelah ada lan berubah jadi nasab atau fathah di akhir kalimat, di akhirnya ya, seperti itu. Kemudian kita berlanjut kepada la. La seperti yang kita bahas sebelumnya juga, dia bermakna agar, supaya, dan untuk, atau bisa juga jawaban, merupakan jawaban dari limadha. Seperti Fatimatu tadhhabu ilal maidani lital aba. Nah, seperti itu, lital aba. Penggunaannya semuanya rata-rata sama. Ketika dimasuki huruf-huruf amil nasab ini, maka seluruh fiil yang setelah amil nasab ini akan berubah menjadi nasab di akhirnya, ya, seperti itu. Fatimatu tadhhabu ilal maidani lital aba kuratus sallati. Fatimah pergi ke lapangan untuk bermain bola basket. Untuk. Nah, di situ ada penjelasan untuk. Nah, atau agar. Nah, seperti itu. Ata'allamul karatiya liudafi'an nafsi. Nah, liudafi'an. Li ada di situ. Nah, jadi saya belajar karate agar melindungi diri saya atau untuk melindungi diri saya. Seperti itu penggunaan la, ya. Baiklah, mungkin seperti itu penjelasan tentang amil nasab pada materi kita kali ini, yaitu ar-riyadhah. Jadi amil nasab ketika dia bertemu dengan fi'il mudhari di suatu kalimat, maka hukum fi'il mudhari itu menjadi nasab, ya. Seperti itu ya adik-adik, ya. Bisa dimengerti apa yang saya jelaskan? Baiklah. Mungkin pada pertemuan kali ini saya berharap kepada adik-adik sekalian agar dapat mengulangi pelajaran kita pada hari ini yang telah saya jelaskan atau presentasikan pada hari ini, dapat diulangi di rumah atau dengan bantuan dari orang tua atau keluarga yang paham akan bahasa Arab, ya adik-adik, ya. Mungkin seperti itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum saya menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat dan berkah selalu bagi kita semua, dunia dan akhirat. Untuk itu, marilah kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik ilmu yang sebenarnya. Marilah kita berdoa bersama. Baiklah, berdoa selesai. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang pelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas penjelasan saya, mungkin ada sedikit kesalahan. Baiklah, nakhtatim ta'allumina hadza bi qiraati alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.